Salam, berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Selasa 3 November tahun 2020, kita diajak bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat bait kehadiran-Mu sendiri. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari Injil Lukas. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah salah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu berkata kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena harus penuh rumahku. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini berbicara tentang tawaran perjamuan yang ditolak oleh sementara orang. Karena ditolak, maka undangan lain diberi kesempatan. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang menerima undangan bisa seenaknya saja berperilaku dalam perjamuan. Ada aturan main yang pantas diperhatikan. Tawaran kasih Allah mengundang orang beriman untuk ikut dalam perjamuan dibutuhkan kesanggupan, kesediaan secara pribadi, yang sejati untuk ikut serta dalam perjamuan. Kesanggupan seperti itu merupakan tantangan bagi setiap orang yang mau serius dengan imannya. Warta Injil ini tetap berlaku bagi kita sekarang. Panggilan dan tawaran Allah masih bergema dalam kehidupan ini. Apakah kita termasuk orang yang mempunyai berbagai macam alasan untuk menolak tawaran? Ataukah kita termasuk dalam lingkungan orang-orang mengatakan ya? Bisa jadi kita termasuk dalam lingkup orang yang masuk dalam perjamuan, tetapi tidak berperilaku layak. Anak-anakku yang terkasih, agar kalian termasuk dalam lingkup yang masuk dalam perjamuan, juga dapat mendengar sabda Tuhan, tentunya mendengarkan dengan baik, maka jika kalian ke gereja, duduklah dengan tenang, tak perlu bermain di luar, apalagi bercerita sendiri. Terlebih untuk anak-anak yang sudah menerima komuni, alangkah baiknya di dalam gereja duduk tenang, dengarkan sabda Tuhan melalui bacaan kitab suci. Juga dengarkan khotbah Romo, maka Tuhan akan memberkati kalian semua. Pak Nunung yakin kalian akan menjadi anak-anak yang setia pada perintah Tuhan, anak-anak yang pandai, dan pasti akan membanggakan keluarga dan sekolah. Berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, marilah kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa dan doa khusus mohon pengampunan bagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Di sela doa, di dalam hati, kita diberi waktu untuk menyebutkan nama keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan. Ya Allah Bapa, mampukanlah kami menjadi orang yang selalu menerima dan mengikuti undangan-Mu, berperilaku pantas pada setiap perjamuan-Mu. Demikian juga Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah
mereka semua memasuki hidup abadi yang tenang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.